Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Halo teman-teman sahabat kebaikan. Jumpa lagi kita di acara Cordova Talks yang kali ini kita bersama dengan Ustadz Sandi Kencana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fikih kurban bersama Ustadz Sandi Kencana. Insyaallah. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz apa itu fikih kurban, itu apa syarat-syarat kurban gitu Ustadz. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa berjumpa dengan semua sahabat kebaikan sekalian ya, dalam kegiatan Cordova Talks ya. Untuk membahas tentang keutamaan dan fikih kurban ya. Ya, sebelumnya kita awali dulu ya dengan mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini karena hidayahnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan apapun sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa juga kita curahkan kepada suri teladan kita, kepada pemimpin kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua kelak nantinya di yaumil akhir menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat kebaikan sekalian, ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, tentunya tidak lepas dari sebuah kisah ya yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita ketahui, kita simak ya, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Jadi wahyu ini turun melalui mimpi. Melalui mimpi. Jadi wahyu ini kan turunnya berbagai macam ya. Ada yang wahyu yang turun seperti Nabi Musa kan yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seperti Nabi Muhammad SAW yang ketika mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Nah, ini kalau Nabi Ibrahim ini mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya ini melalui mimpi. Ya. Ketika beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, ya. Ini arafi manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau." Maka kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada anaknya ya, "Wahai anakku ya, ya bunayya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu." Maka kata Nabi Ibrahim, "Fanzur, tolong pikirkan." Jadi Nabi Ibrahim tidak egois nih langsung menyembelih anaknya kan, tapi dia ngajak diskusi kepada anaknya kan, "Fanzur, tolong pikirkan ya, mada taro, bagaimana pendapat engkau tentang mimpiku ini." Jadi Ibrahim enggak egois nih kan, dapat perintah dari Allah langsung bawa anaknya sembelih. Tapi dia diskusi dengan anaknya. Kemudian pun Nabi Ismail pun ya, seorang anak yang berbakti kepada orang tua, juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun ya, juga siap gitu kan, juga siap menjawab pertanyaan ayahnya. Beliau mengatakan, "Ya abati, ya if'al, lakukanlah wahai ayahku ya. Insyaallah engkau akan mendapat aku sebagai orang-orang yang sabar." Percakapan ini ya, percakapan yang luar biasa. Bagaimana dua hamba Allah yang begitu bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah. Kemudian juga ada seorang anak yang patuh sama perintah orang tuanya dan juga perintah Tuhannya, ya. Maka percakapan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Betapa dahsyatnya keteladanan yang mereka contohkan pada kisah itu. Jadi Nabi Ibrahim enggak nimbang-nimbang dulu nih, ada perintah Allah kan melalui mimpi. Mungkin kalau kita kan masih mikir-mikir kan, nunggu mimpi kedua, mungkin nunggu mimpi ketiga ya, karena nggak yakin kan, pasti kan kalau kita kan. Tapi Nabi Ibrahim ya, yang dijuluki sebagai kekasihnya Allah itu langsung ya, tanpa pikir panjang, dapat perintah langsung menemui anaknya dan bertanya kepada anaknya. Dan anaknya pun sama ianya ya, dengan ketakwaannya, dengan kebaktiannya sama orang tua, juga mengiyakan apa yang ada di dalam mimpi ayahnya. Sehingga sangat luar biasa sekali ya ibadah kurban ini sejarahnya, sehingga sampai saat ini
para ulama mengatakan bahwa ibadah kurban ini termasuk ibadah yang sangat afdol, ya, sangat-sangat diutamakan khususnya di bulan Zulhijjah. Saat ini kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah ya. Tanggal 3 atau tanggal 4 hari, saya lupa. Artinya kemungkinan sebulan lagi kita sudah masuk bulan Zulhijjah, di mana ketika bulan Zulhijjah ada dua ibadah ya yang sangat kita tunggu ya untuk pelaksanaannya, yang sangat sering dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah haji dan juga penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dari ibadah kurban ini bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah tahunan. Jadi dia termasuk kepada ibadah tahunan, bukan ibadah seumur hidup, gitu kan. Jadi dalam Islam ibadah itu berbagai macam. Ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan ya. Ada juga ibadah tahunan. Nah, kurban ini termasuk ibadah tahunan ya. Karena kita sering menjumpai di masyarakat kita ketika seseorang itu sudah berkurban ya. Misalkan seorang ayah nih sudah berkurban pada tahun ini, tahun depan dia berkurban untuk istrinya. Ya. Kemudian tahun selanjutnya lagi dia berkurban untuk anak yang pertama, anak yang kedua, terus kan sampai semua keluarganya udah selesai, maka dia udah berhenti juga kurbannya. Ya. Ketika dia ajak kurban, ayo Pak kita kurban lagi. Oh enggak, saya sudah selesai kurbannya, udah pernah. Nah, padahal kurban itu ibadah tahunan. Selama kita punya kemampuan, kurban terus setiap tahun ya, kayak gitu. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Kautsar ya, "Fasholli li rabbika wanhar" ya. Salatlah kemudian berkurbanlah. Nah, kata para ulama, maksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha kemudian disusul dengan berkurban. Jadi ibadah salat dan ibadah kurban itu Allah gantikan dalam satu kalimat kayak gitu kan. Jadi untuk itulah sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, maka dia wajib berkurban. Wajib berkurban, bukan sunnah bagi orang yang punya kemampuan ya. Dalilnya adalah kata para ulama ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang yang punya kemampuan untuk berkurban kemudian dia enggan berkurban ya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan musola ya. Jangan dekat dengan musola kami, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami ya. Jadi gimana perasaan kita ya? Ahi Dimas kan misalkan ketika mau sholat terus diusir Nabi gitu kan, nggak boleh kata Nabi, jangan sholat di sini gara-gara Dimas tidak mau berkurban tapi punya kemampuan. Nah, dari sinilah para ulama mengambil sebuah hukum bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang punya kemampuan. Ya, terlepas ini masih masalah khilafiyah ya, karena ada sebagian ulama lain mengatakan bahwa hukumnya tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan untuk dikerjakan. Artinya kalau kita mampu, ya kita lakukan. Ya. Dan dalilnya juga adalah bahwa ketika itu di masa para sahabat, Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar itu pernah tidak berkurban. Ya, jadi dia pernah kurban setiap tahun. Pada satu tahun dia tidak berkurban. Nah, kata para ulama ini dia ingin mencontohkan bahwa ibadah kurban ini jangan sampai dianggap wajib oleh generasi penerusnya. Kalau saya lebih condong bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi balik lagi nih ya, ancaman Nabi di pendapat yang pertama itu juga kuat itu. Ya. Jadi kata para ulama kalau setiap perintah agama yang di situ disertai dengan ancaman dari Nabi, maka itu dosa besar kalau tidak dilakukan. Ya. Contoh misalnya di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa bagi laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, apa konsekuensinya? Rumahnya akan dibakar kata Nabi. Itu artinya dosa besar kata para ulama. Sama kayak gini kan korban ini. Bagi yang nggak mau berkorban tapi dia mampu, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami. Ini ancaman. Jadi setiap ada dalil ancaman itu mengindikasikan bahwa itu termasuk dosa besar jika tidak dilakukan. Maka kita menghimbau kepada semua sahabat kebaikan ya, dimanapun berada, jika kita punya kemampuan, maka seyogyanya kita berusaha untuk berkorban. Terlepas dari kedua perbedaan pendapat tadi, ya, seyogyanya kita mengambil aman, ya kita berkorban. Dan standar daripada mampu itu jelas, ya. Ketika kita di hari itu, ya, di dekat-dekat Lebaran itu kita
punya uang, ya, punya harta, yang harta itu tidak mengganggu perekonomian kita. Artinya jangan sampai apa kalau misalnya kita berkorban malah nggak susah makan, ya, makan. anak kita lanjut telantar, nggak bisa bayar ini bayar itu, nah itu juga tidak dibenarkan ya. Jadi artinya kondisi ekonomi kita baik ketika itu dan kita punya harta untuk berkorban. Berkorban gitu. Oke, seperti itu ini Mas ya Iya. untuk pengantar tentang seputar ibadah kurban. Iya, baik. Tafadhol. Terima kasih Ustaz atas pengantarnya Ustaz. Tadi kita kan membicarakan tentang orang-orang yang berkorban yang pertama untuk dirinya sendiri, lalu Betul. kemudian di tahun berikutnya dia untuk Untuk istrinya, istrinya. untuk anaknya, lalu kemudian untuk anak kedua, ketiga gitu Ustaz. Sampai kalau misalnya keluarganya sudah habis gitu Ustaz, dia boleh nggak tadi kalau misalnya dia mau berkorban untuk orang-orang yang sudah mendahului dia, misalnya Oke. orang tuanya yang sudah meninggal, kakeknya gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Oke. Jadi kondisinya dia sudah berkorban, kemudian keluarga dia juga sudah berkorban kan, dan dia pengen mengorbankan apa orang-orang yang sudah meninggal kan, yang masih ada keluarga dia. Dalam hukum ini itu terjadi perbedaan pendapat juga ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu boleh, ya, boleh kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena Nabi pun ketika menyembelih hewan kurban itu diniatkan untuk dia dan juga untuk keluarganya, ya, keluarganya Nabi padahal ketika itu istri Nabi sudah meninggal dunia nih, tapi Nabi berkorban atas nama dirinya dan juga untuk keluarganya. Nah ini dalil kata para ulama bahwa kita boleh untuk mengorbankan berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kurban ini ibadah khusus untuk orang yang hidup. Ya, jadi yang hidup. Nah, adapun orang yang meninggal dunia itu boleh diikut sertakan dalam hal pahalanya, bukan dalam keikut sertaan dalam kurbannya. Misalkan sapi nih, sapi itu kan kurbannya 7 orang kan. Nah, misalkan 7 orang ini diisi oleh 4 orang yang meninggal dunia. Nah, itu nggak boleh. Tapi dia boleh diniatkan untuk pahalanya sampai kepada orang-orang yang meninggal dunia. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat ya, masalah khilafiyah juga masih. Berarti orang-orang yang di pendapat kedua tadi ketika dia berkorban dapat pahalanya. Dapat pahalanya, dapat ikut sertakan. Karena apalagi kambing kan, kalau kambing itu kan luas ininya niatnya kan. Kita bisa berkorban 1 ekor kambing itu untuk keluarga kita dan semua keluarga besar kita, termasuk orang yang sudah meninggal dunia. Oke, terima kasih. Lalu kalau misalnya kita belum mampu, kita pengen kurban sapi Ustaz. Terus kita belum mampu gitu Ustaz. Boleh nggak kita misalnya kita ajak orang lain gitu Ustaz untuk patungan, untuk bareng-bareng supaya bisa kita sama-sama kurban sapi gitu. Ya. Jelas itu boleh ya. Karena dari sapi sendiri kan syaratnya itu kan minimal 7 orang kan. Gitu itu jadi boleh kita urunan kan untuk melengkapi 7 syarat tadi. Tapi yang bagus itu memang sebenarnya kita itu berkorban sendirian ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi kita tuh boleh sebenarnya korban 1 sapi sendirian. Malah itu lebih bagus lagi sebenarnya. 1 sapi untuk kita sendirian itu boleh. Ya. Tapi kalau kita mau berdua juga boleh. Itu kan syaratnya maksimal kan? Maksimal 7. Tapi kalau kemampuan kita terbatas, sedangkan kita pengen berkorban ya tadi caranya adalah kita urunan, gitu kan? Beli 1 sapi, tapi patungan masing-masing 7 orang seperti itu. Berarti yang sendirian tadi boleh? Boleh, iya. Misalkan lahir tadi Mas kan pengen kurban 1 sapi, boleh, sangat lebih afdal malah itu. Lebih bagus. Berarti gitu Ustaz ya. Kalau misalnya orang-orang yang misalnya dia ada kesibukan nih Ustaz, sehingga dia bingung nih mau cari tempat kurban di mana kan, terkadang kan kita terlalu sibuk Ustaz ya. Kurban juga kan harus diperhatikan syarat-syaratnya Ustaz. Itu boleh nggak kalau misalnya kita melalui lembaga itu Ustaz, melalui online atau melalui lembaga, itu apa yang harus kita perhatikan Ustaz? Jadi sebenarnya bahwa ketika kita berkorban itu yang paling afdal adalah kita berkorban ya atas nama kita sendiri dan kita menyembelih sendiri hewan kurban itu. Iya, itu yang paling utama. Misalkan Ahli Dimas kan mau kurban itu yang lebih utama kita nyembelih sendiri. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan dan nggak punya skill untuk nyembelih atau takut kan, nah itu baru kita wakilkan dengan orang lain. Dan sebagai gantinya kita disunahkan untuk melihat hewan kurban yang kita sembelih, disaksikan kayak gitu kan, hadir di situ ya. Tapi qadarullah ya, saat ini karena mungkin kesibukan aktivitas kita kan, kita tidak bisa standby segala macam.
Allah beri kemudahan kan. Sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan fasilitas untuk sohibul kurban yang pengen berkurban kan, itu boleh-boleh saja ya. Ya bahkan sangat dianjurkan kalau kita punya keterbatasan waktu daripada dia nggak kurban sama sekali kan. Mending dia memakai jasa-jasa lembaga-lembaga seperti itu tidak masalah kayak gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan udah canggih kan. Kita kurban di mana nanti kurban kita bisa dipoto kan, bisa video call menyaksikan ini, itu kan tidak ada masalah sih, bisa gitu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika di tempat kita sudah terlalu banyak nih yang kurban kan, misalkan di masjid kita sudah banyak sekali orang yang berkurban, maka sebaiknya kita alihkan di tempat yang lain. Apalagi di tempat itu ternyata banyak orang yang membutuhkan, misalkan sedang terjadi bencana alam kayak gitu kan, kayak saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini kondisinya seperti itu, maka kita juga lebih afdol sebenarnya kita untuk kurban ke daerah-daerah sana kayak gitu, dianjurkan gitu. Alhamdulillah kan salah satunya dompet duafa kan bisa memfasilitasi hal tersebut kayak gitu kan. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti diperbolehkan Ustaz ya. Diperbolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ini Ustaz. Oke Ustaz. Tapi sebenarnya ini Ustaz, kita kalau misalnya kita mau melihat hewan kurban sendiri Ustaz, mencari hewan kurban sendiri itu kan pasti ada kriteria kurban itu Ustaz. Sebenarnya apa sih Ustaz kriteria dari hewan kurban itu Ustaz? Ya, ketika kita berkurban tentunya kita pengen kurban kita itu sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin, seabdol mungkin, sesunah mungkin kayak gitu kan. Dan tentunya yang menjadi objek kurban di sini kan adalah hewan kurban ya. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa hewan-hewan yang bisa kita jadikan kurban ya, bahimatul an'am, itu adalah hewan-hewan ternak. Hewan ternak sini dikategorikan sapi, kemudian kambing, satu lagi unta ya. Nah, tiga jenis ini yang hanya boleh dikurbankan. Adapun yang sejenis kayak kerbau itu masuk kategori sapi. Sapi iya, jenis sapi. Boleh kita pakai kerbau juga. Atau domba itu masuk jenis kambing. Nah, cuman 3 kelompok ini yang boleh kita kurbankan. Jadi jangan akhirnya Mas bercita-cita ya pengen kurban kuda ya. Karena kuda lebih mahal ya. Nah, ini kayaknya besar nih pahalanya kan. Kurban kuda aja ya, atau badak misalkan. Nah, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluar dari syariat ya. Jadi yang boleh itu unta ya. Kemudian sapi sama kambing atau domba gitu. Dan nah, kemudian untuk masalah bagaimana memilih hewan kurban, tentunya kita harus cermat ini, harus punya pemahaman bagaimana syarat-syarat diterimanya hewan kurban. Yang pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa hewan kurban ini sudah sesuai umurnya, ya, musinnah kalau kata para ulama kan. Untuk onta itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, masuk tahun ke-6. Gitu. Minimalnya. Ya, minimal 5 tahun dan dia kondisinya sudah mau masuk ke tahun ke-6. Itu untuk unta. Lebih lama unta ya. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Kayak gitu kan. Kalau kambing sama. 2 tahun. Tapi ada sebagian ulama mengatakan 1 tahun sudah boleh. Ini beda juga pendapat ya. Tapi saya ngambil pendapat yang paling kuat 2 tahun kambing itu. 2 tahun masuk tahun ke-3. Nah, khusus domba dia 1 tahun. Cukup 1 tahun. 1 tahun masuk tahun kedua itu untuk domba. Nah, kemudian hewan ini tidak ada masalah apakah hewan itu hewan laki-laki, hewan jantan atau hewan betina. Semuanya boleh. Tapi yang afdol adalah hewan laki-laki, hewan jantan. Nah, hewan jantan itu lebih besar ya, lebih kuat biasanya kan. Jadi kita berusaha kalau milih hewan kurban yang jantan. Itu lebih afdol. Jadi kalau nggak ada lagi kan, tersisa yang perempuan apa boleh buat kita pakai yang betina. Jadi diusahakan cari yang jantan. Gitu ya. Kemudian kita lihat kondisi fisiknya. Kondisi fisik hewan tersebut ya. Ada kondisi-kondisi hewan yang itu bisa membatalkan syarat sahnya hewan kurban. Kondisinya ada 4. Yang pertama itu hewan kurbannya itu pincang. Ya, pincang. Jadi dia pincang salah satu dari kakinya, itu tidak sah dipakai untuk kurban. Kemudian buta matanya, entah mata sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya.
itu juga tidak boleh dipakai untuk kurban. Yang ketiga, hewannya sakit. Sakit ya, lemas, sakit ya. Ketahuan kan kalau hewan sakit itu kan? Iya. Ya, nggak banyak gerak itu juga tidak boleh. Introvert ini kan. Jadi dipastikan dulu sampai dia sembuh, bukan baru boleh dikorbankan. Kemudian yang terakhir itu hewan yang terlalu kurus, ya sampai tulang-tulang sumsumnya itu kelihatan. Nah, 4 hal ini kata Nabi yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau sampai dilakukan dianggap tidak sah. Tidak sah. Ini kondisinya 4 kondisi tadi ya. Tapi ada kondisi yang di situ masih dia sah, tapi dia makruh. Tapi makruh itu dibenci. Kalau kondisinya, kalau tadi kan 4 tadi kan yang kondisinya haram, ya tidak boleh sama sekali kita kurbankan. Ada kondisi dia cacat tapi tidak membatalkan sah. Dia tetap sah, tapi dia kondisinya makruh, artinya dibenci. Kalau bisa dihindari. Nah, itu ada tanduk yang patah, tanduknya patah, kemudian ada kulitnya terkelupas, kemudian kupingnya terpotong sedikit, ekornya terpotong sedikit, gitu kan. Misalkan kakinya ada belang sedikit. Nah, itu kondisi seperti itu masih boleh, masih sah untuk dijadikan hewan kurban, tapi makruh. Ya, arti makruh itu dibenci kalau bisa dihindari. Jadi makanya dari kondisi tadi kita harus selektif betul nih ketika berkunjung ke tempat ke tempat peternakan ya atau tempat jualan kurban itu dipastiin betul itu. Kita harus cari hewan-hewan yang benar-benar sempurna, terbaik ya. Terutama di masalah umurnya tadi itu. Kita harus memastikan bahwa umurnya itu benar-benar sudah lebih daripada syaratnya tadi ya. Dan di sini juga kadang kan masalah kejujuran ya, masalah kejujuran dari si penjual juga nih kita butuhkan kan. Kadang-kadang hewan terlalu mudah kan, karena dia pengen untung, pengen cepet, dijualnya yang mudah kan, kita nggak tahu ternyata itu belum sampai 2 tahun, kayak gitu kan. Nah, itu jadi masalah juga, ya. Jadi kalau perlu kita bawa orang yang paham kan untuk menemani kita membeli hewan kurban, atau kita serahkan kayak tadi tuh kayak lembaga-lembaga dompet duafa kan, nah, itu yang mereka udah pasti punya standar khusus kan, gimana memilih hewan kurban, ada timnya, itu lebih baik lagi, insya Allah. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya kita belum mampu nih Ustaz, qadarullah Ustaz, belum dimampukan oleh Allah gitu. Tadi kan Ustaz bilang kalau kurban itu kan kategorinya kambing, sapi, lalu kemudian domba, unta Ustaz ya. Nah, kalau misalnya kita niatkan Ustaz, kalau misalnya kita niatkan ayam gitu Ustaz, itu boleh nggak Ustaz? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi itu kan di luar yang ketentuan yang 3 kategori tadi ya. Ya, jadi kalau ayam ya, kalau hal lain-lainnya itu tidak termasuk kurban, dia sembelihan biasa. Sembelihan biasa, niatnya bukan kurban. Bukan kurban. Iya, niat sedekah lah ya, kita nyembelih ayam dibagikan ya. Itu nggak masalah, tapi itu bukan kurban. Jadi kurban itu syaratnya tadi tuh ya. Banimatul al'am tadi, yang 3 jenis hewan ternak tadi. Itu tidak bisa diganggu gugat, itu sudah ketentuan. Berarti lebih baik daripada kita motong ayam karena kita nggak bisa kurban, lebih baik kita kumpulin dulu duitnya. Ya, kumpul dulu ya. Kan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kalian semampunya. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan diri karena lihat tetangga kita kurban semua ya, karena lihat teman-teman kita kurban semua, atau kita merasa malu karena tidak kurban misalkan tahun ini kan, jadi memaksakan diri sampai menjual barang, misalkan berhutang atau pinjol, itu justru justru masuk haram juga gitu kan. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Gitu. Kalau belum mampu ya silakan nabung, gitu kan. Nabung dulu. Mungkin setahun ini belum ngumpul, tahun kedua, gitu kan, tahun ketiga, insya Allah kayak gitu. Atau ikut arisan kurban, kayak gitu kan. Banyak cara yang bisa kita tempuh. Kayak gitu. Bisa kurban, ya, kayak gitu. Karena kalau kita lihat berita-berita tuh banyak kan, ada anak kecil kan, yang dia nabung koin sampai berapa bulan kan akhir terkumpul, kayak gitu. Itu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita belum mampu, kita usahakan. Iya, fattaqullaha mastata'tum ya. Kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebenarnya Ustaz, kalau kita berbicara tentang kurban ini Ustaz, apa sih hikmah terbesar dari kurban ini Ustaz? Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang hikmah kurban, tentunya tidak akan terlepas dari kisah yang kita bahas di awal ya. Kisahnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam ya. Bagaimana hikmah yang pertama adalah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang kita miliki, harta yang kita miliki, kita keluarkan ya, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah mengatakan bahwa
ketika kita berkorban bukan darah-darahnya yang sampai ke Allah, tapi ketakwaan kita lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama adalah bentuk ketakwaan kita. Bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita berbagai nikmat yang banyak. Setahun penuh mungkin kan, berbagai kenikmatan sudah kita raih. Kenikmatan ini, kenikmatan itu. Nah, sekarang kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kita adalah kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Karena kita mungkin sebagian kita kan jarang ya, mungkin makan daging sapi itu kan. Termasuk saya juga mungkin ada momen-momennya kan, nggak setiap hari kita makan daging sapi, makan daging kambing kan, karena harganya mahal, entah mendapatkannya susah. Nah, mungkin di momen hari raya Idul Adha inilah kan kita bisa berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, sehingga mereka pun juga bisa merasakan sedikit dari harta kita, ya. Makanya kurban itu dibagikan kepada 3 kelompok, gitu kan. Nah, 3 kelompok ini mewakili semua elemen masyarakat, ya. Yang pertama, daging kurban itu sepertiganya untuk diri kita, sepertiganya boleh kita makan, ya. Karena berkah juga kan, kita makan, kita berikan keluarga kita berikan kepada sanak famili kita. Kemudian sepertiga lagi kita kasihkan kepada kerabat kita, tetangga kita, kolega-kolega kita. Nggak mesti yang miskin nih, yang sepertiga ini kan. Jadi kalau dia kaya nggak apa kita kasih, tetangga kita kaya, kita kasih nggak apa-apa, sepertiga. Nah, sepertiganya lagi baru untuk fakir miskin. Jadi ini kan semuanya terbagi kan, terbagi semua, yang kaya dapat, yang miskin dapat. Itulah salah satu hikmahnya daripada hewan kurban itu. Jadi semuanya merasakan kebahagiaan, ya. Bahkan orang kafir pun boleh kita kasih, dan muslim boleh kita kasih juga, ya. Jadi semuanya merasakan nikmat daripada kurban. Dan yang terbesar adalah bahwa kurban ini termasuk syiar Islam. Ya, makanya kurban itu nggak boleh sembunyi-sembunyi di tempat yang lapang, ya. Diketahui oleh banyak orang untuk membesarkan syiar-syiarnya Allah dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak hikmah. Banyak sekali hikmahnya, itu sedikit dan lebih banyak lagi sebenarnya kalau mau kita bahas kan. Mungkin itu saja Ustaz. Ya. Pertanyaan kita mengenai kurban ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah Ustaz sampaikan juga, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sedikit tambahan ya, jadi ada yang kurang. Jadi di fikih kurban ini salah satunya adalah proses penyembelihan. Ini benar tadi ya. Proses penyembelihan ini juga perlu diperhatikan, kayak gitu kan. Jadi banyak sekali ketika kita menyembelih hewan kurban di masjid-masjid itu kita perhatikan kadang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, menyakiti hewan dan segala macam, ya. Jadi ini saya sedikit singgung juga bahwa ketika kita menyembelih hewan kurban itu afdalnya kita sendiri yang menyembelihkan. Kita yang kurban, kita sendiri yang menyembelih. Tapi ada kondisi di mana kita tidak mampu menyembelih karena takut darah, karena tidak punya kemampuan megang pisau dan lain sebagainya, maka kita boleh wakilkan kepada orang lain, ya. Nah, orang lain ini yang kita wakilkan ini itu harus dipastikan bahwa dia adalah orang yang menegakkan sholat. Ini penting. Ini banyak yang sering tidak kita singgung, ya. Jadi yang algojonya itu kita pastikan dia adalah orang yang sholat, ya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak sholat, ya, apalagi dia sholatnya jarang-jarang, ya, itu termasuk sebagian ulama mengatakan kalau dia nggak sholat itu termasuk kategori kafir. Ketika dia meninggalkan sholat kan, waktu sholat, maka orang kafir itu tidak diterima sembelihannya, gitu. Maka kita berusaha semaksimal mungkin yang menyembelih hewan kurban kita itu adalah orang-orang yang soleh, ya, orang yang soleh, orang yang menegakkan sholat, ya, kayak gitu. Kemudian menyembelih ini boleh laki-laki, boleh perempuan, tapi diusahakan laki-laki, ya, lebih afdol. Ya, kalau nggak ada lagi baru perempuan. Kemudian pisau yang kita gunakan harus tajam, ya, tajam mungkin, ya. Apalagi sekarang ini sudah banyak ya pelatihan sembelih hewan kayak gitu, itu bisa kita ikuti tuh untuk melatih skill kita menyembelih hewan. Harus tajam tuh, jangan sampai nggak tajam, ya. Kalau bisa itu sekali potong tuh langsung terputus, ya, ketiga saluran tadi kan, sama pernapasan, saluran makanan, sama 2 urat itu harus putus sekaligus. Itu yang paling afdol. Jadi kita benar-benar tidak menyakiti hewan, gitu kan.
Kemudian hewan kurban diarahkan ke kiblat, ya, dan kita sembelih secepat mungkin. Kemudian setelah itu baru dibagikan kurban. Seperti itu. Ini perlu disinggung kan. Jadi benar-benar kita perhatikan yang nyembelih tadi nih, jangan sampai kurban kita tidak sah ya, karena kita teledor dalam memilih orang-orang yang menyembelih hewan kurban kita. Harus jeli saja. Jeli kan, karena kalau di masyarakat tuh siapa bae kan? Iya. Yang enggak berbaju kan? Laju. Iya, mamang-mamang kan, sambil ngodot, nah itu nggak boleh tuh ya. Jadi karena nyembelih ini ibadah, ya, hewan kurban itu menumpahkan darahnya itu termasuk ibadah. Makanya kita nggak boleh sembarangan orang yang nyembelih itu. Kalau kita mampu, kita yang jadi gujunya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu insight-nya yang sudah sama-sama. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. Insya Allah. Juga dapat sahabat kebaikan di rumah amalkan, dan juga bisa kita sampaikan ya, kepada yang lain. Demikian Ustaz yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host pada acara kita pada hari ini di Cordova Talks. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.